Baik, eh, kalau lihat dari namanya statistical process control berarti kita ingin mengkontrol. Kontrol itu artinya mengendalikan, ya. Jadi kontrol itu bukan pengawasan. Kalau pengawasan supervision, ya. Tapi kontrol itu pengendalian, ya. Pengendalian itu artinya termasuk supervisi dan juga action, ya. Supervision plus action, ya kita sebut kontrol. Nah, apa yang dikontrol itu tuh proses, ya. Artinya ini adalah proses produksi yang sifatnya manufaktur lah biasanya. Ya, sifat manufaktur membuat barang. Manufaktur itu kan adalah membuat barang, ya. Nah, tapi juga kita menggunakan statistik untuk membantunya. Sepertinya gitu. Ya. Saya mau langsung aja beberapa hal penting yang saya tunjukkan, yaitu ini banyak yang baru masuk. Nah, ini apa yang barusan saya ngomong, ya, pengendalian dan sebagainya, sasarannya, mutu dan produktivitas. Ya, kita ingin memantau pengamatan, inspeksi, pengukuran. Jadi Anda bayangkan Anda sebagai orang pabrik nih, ya. Anda ada di pabrik, Anda lihat ada satu produksi bisa apa saja, bisa produksi kayu, bisa produksi besi, bisa produksi plastik, apa saja gitu, ya. Nah, itu biasanya mereka punya standar. Jadi standarnya entah itu ukuran, ya standar ketebalan atau apa saja gitu, ya. Ya itu yang harus dikendalikan. Ya, kalau tidak dikendalikan, ya kira-kira apa? Ya, Anjani. Kalau kita nggak bisa kendalikan ukurannya nggak stabil, jadi ada yang besar, ada yang kecil dan sebagainya gitu. Apa tuh akibatnya kira-kira? Jadi nggak sama ya Pak, Nah, hasilnya nggak maksimal. ya kalau nggak sama terus nanti gimana jadinya? Hmm, Ngontrolnya sulit Pak. Nah, jawaban yang paling tepat ditolak nantinya. Kita bakal ditolak oleh konsumennya. Nah, itu yang benar. Ya. Karena waktu kita berjanji, ya kalau dalam perusahaan tuh kita dikasih PO, purchase order dari dia, PO, kita disuruh bikin apa gitu ya misalnya, ya. Ukurannya adalah ini. Nah, ada toleransinya juga. Biasanya dikasih toleransi ukurannya. Nah, kalau kita kirim nanti barangnya dengan ya, bagian di customer tuh suka punya satu bagian namanya incoming quality control, incoming. Jadi kita datang, dia ikut ngukur, wah ini nggak sama, ditolak, disuruh pulang, kita rugi nantinya. Nah itu masalahnya. Oleh karena itu kita harus melakukan statistical process control. Sedikit sejarahnya gini, kalau dulu orang nggak pakai statistik, jadi semua diinspeksi. Inspeksi itu artinya diukur satu-satu, kalau udah bagus, nah, tapi jadi lambat dan mahal. Ya, akhirnya setelah Perang Dunia Kedua, itu kan sekitar tahun 45-an, 40 sampai tahun 45. Nah, di atas itu masuk tahun 50 dan sebagainya. Mulai ada namanya SPC gitu, ya. Itu hasil dari militer. Jadi sebenarnya SPC ini dulu dipakai oleh militer Amerika, Inggris dan sebagainya untuk mengontrol ukuran peluru. Ya, ukuran peluru. Jadi Anda bayangkan ya, dulu waktu Perang Dunia Kedua terutama ya, kalau pertama tuh masih, kalau pertama kan 1915-an, itu masih sangat agak kuno lah ya. Tapi kalau tahun 40, 45 itu sebenarnya udah agak modern. Jadi peluru-peluru itu kan harus diproduksi secara banyak. Akhirnya disampling sama dia, disampling aja. Nah itu yang sampling itu diambil sampel, dibikin statistiknya sehingga bisa go itu. Kalau enggak nanti jumlahnya terlampau sedikit kalau diinspeksi satu-satu. Ya, bisa nggak jadi perang tuh. Jadi ukuran peluru tuh kan harus bulatnya ya, diameternya harus pas. Kalau enggak nanti dia macet di dalam senapannya itu. Ya, jadi ini sebenarnya ilmu yang lahir setelah perang. Ya, hasil daripada perang dipakai untuk damai dengan tujuan damai itu untuk produk-produk industri gitulah. Ya. Nah, kemudian apalagi sih yang penting-penting di sini kita membedakan antara statistik dan matematik ya. Kalau matematik semuanya ada kepastian. Ya, pastian. Seperti operation research, linear programming macam itu pasti. Kalau angka 1 ya 1, dia nggak bisa 1,2, 0,8 dia nggak bisa. Dia 1. Nah, tapi kalau statistik itu dia ada sedikit namanya allowance. Ya, peluang, makanya kejadian kondisinya ditentukan, ada peluang kejadian, sehingga nanti biasanya ada semacam allowance ya. Allowance itu plus minus berapa gitulah. Itu adalah statistik bedanya. Membedakan statistik dan matematik, kalau matematik itu ilmu pasti benar, kalau statistik itu dia pakai ilmu pasti
Kalau statistik ya, tapi dia sedikit ada allowance ya. Allowance itu adalah apa namanya, supaya masih bisa diterima dalam range berapa, seperti gitu deh. Itu statistik ya. Nah, kemudian mungkin saya ingin kasih tahu dulu ya. Nah, ini Anda baca sendiri deh yang lain-lainnya ya. Nah, kontrolnya sebetulnya seperti gini. Ini ada dua ahli namanya Sheward dan Deming. Dia punya pendapat yang kurang lebih sama. Kita pilih salah satu aja. Salah satu ya, misalnya Deming. Deming ya, Deming lebih terkenal sebagai orang guru ya, sebetulnya guru. Kalau orang Inggris bilang guru ya guru juga. Guru tentang mutu, statistik, quality dan sebagainya itu adalah Deming. Sehingga nama dia diabadikan untuk penghargaan bagi pejuang-pejuang quality di Jepang. Malah ya, di Jepang pakai nama Deming Award. Ya, perorangan, organisasi apa saja yang dianggap berhasil mengembangkan ilmu terkait dengan statistik dan mutu deh, terutamanya ya mutu quality, maka diberikan Deming Award. Dia bilang ada sebab-sebab umum, ada sebab-sebab khusus. Ya. Nah, kalau sebab-sebab umum melekat pada sistem kontrol manajemen, hanya manajemen yang dapat memperbaikinya. Nah, kita nengok sedikit pada Sheward bilang stabil dan konsisten. Nah, itu berarti sebab-sebab yang sebenarnya normal aja. Ya. Nah, itu yang kita bisa sebut kejadian-kejadian variasinya itu ukurannya kok beda dikit dan sebagainya, tapi masih terkontrol, itu disebabkan oleh 4M1E. 4M1E. Menurut Ishikawa ya, Ishikawa yang ahli Jepang lain mengatakan sebab-sebab gangguan mutu itu adalah 4M1E. Ya, 4M1E itu M pertama adalah man, material, machine, method, I atau orang Inggris bilangnya E itu environment. Ya, jadi bisa disebabkan oleh hal-hal itu. Nah, itu yang sebab-sebab umum. Nah, sebab-sebab khusus itu karena alam lingkungan abnormal dan sebagainya. Variasi yang tidak terkontrol, tidak stabil, tidak konsisten, assignable cause itu namanya. Ya, itu menurut Sheward. Ya. Kalau saya mengertinya gini, sebab-sebab khusus itu sebenarnya 4M1E juga, ya, sebenarnya 4M1E juga, cuman ada satu hal yang ekstrim yang kejadiannya. Contoh, misalnya ada karyawan yang belum di training tapi langsung suruh kerja, ya. Nah, itu menyebabkan gangguan mutu yang serius. Nah, itu masuklah pada sebab-sebab khusus. Maksudnya gitu. Nah, nanti ada lagi, nah ini ya, ini variasi-variasi yang tadi. Ada lagi, nah ini, atau ini nanti kita kembali, ya, kita akan kembali ke sini lagi, ya, sebab-sebab human error. Saya pengen langsung kasih lihat hitung-hitungannya, ya, gimana sih cara menghitungnya gitu ya. Nah, cara menghitungnya, ini ya, ini tolong dibaca ya nanti ya, hal-hal terkait dengan penggunaan statistiknya itu ya. Anda, kalian, Anjani udah dapat statistik belum di semester ini? Belum, Pak. Baru probabilitas. Ya itu bagian daripada statistik. Ya, ini ada hubungannya nih, ya. Jadi probabilitas semacam itu ilmunya nyangkut di sini. Nah, proses kontrol ini dia. Yang saya pengen tunjukkan, nah ini langsung contoh. Oke, langsung contoh aja nggak apa-apa. Nah nanti apa yang kita buat itu adalah berupa semacam grafik, ya, semacam grafik yang kita coba kendalikan. Nah kalau gambarnya seperti gini, ini kan nominal tuh ada artinya normal, ya, ukuran normal. Contoh ya, saya pengen bikin baut ukurannya 20 mili, ya, diameternya 20 mili, ya. Maka yang nominal itu saya tulis 20 mili itu. Kalau ada tulisan nominal, tulis 20 mili. Nah, UCL itu singkatan dari upper control level. AU itu upper control level. Kalau LCL itu lower control level. Ya, batas atas, batas bawah Indonesianya gitu. Nah, batas atasnya, contoh nih, saya berikan yang tidak terlalu presisi ya, 10% plus minus 10%. Maka UCL-nya itu bisa 22. Nah, LCL-nya berapa kira-kira, Anjani, kalau 10% plus minus? 10%.
dari 20. Siapa yang tahu yang lain? 18 ya Pak. 18. Oke, jadi sebenarnya ukuran diameter antara 18 sampai 22 itu bisa diterima. Maksudnya gitu. Ya. Tapi yang lebih disenangi yang mendekati 20 atau pas 20 gitu loh. Nah, ini Hilwa. Hilwa, kalau menurut kamu kalau gambar ini kalau lihat dari contoh saya, ada nggak yang pas 20? Ada Pak, tapi sedikit. Sedikit. Bahkan nggak ada yang pas bener ya? Nggak ada yang pas bener ya? Kalau dari titiknya nggak ada yang pas bener, tapi ada yang ngelewatin. Tapi tidak melewati. Jadi ini kalau seperti gini, kalau Anda sebagai QC ya, quality controller, kamu terima nggak? Terima Pak. Terima. Kalau kejadiannya kayak gini terima, karena semua dalam range yang masuk dalam range. Nah udah langsung nangkep ya. Tapi nanti ada yang keluar, nanti contoh-contohnya ada yang keluar. Nah itulah yang harus kita urus. Kalau yang keluar itu gimana? Nah kita ambil, nah kalau kayak gini? Ada yang nggak diterima Pak, yang paling atas sama paling bawah, soalnya ngelewatin UCL sama LCL-nya. Nah betul. Ya kalau kayak begini ada 2 titik yang tidak diterima. Nah nanti kita pengen tahu titik itu sebabnya apa, kan ini sampling ya. Itu sampel yang mana tuh? Ini kan angka sampel yang nomor berapa, orang yang kerja siapa, pakai mesin apa, pakai metode apa, 4M1E. Man, material, mesin, method, and environment. Environment itu hal-hal sebenarnya yang menurut saya yang di luar 4M. Ya, misalnya contoh ya, pabrik itu berhenti gara-gara listrik mati. Nah, listrik mati itu karena dia tidak punya generator, sedangkan dia langganan sama PLN aja. PLN-nya mati, ya udah berarti dia masuk environment itu, gangguan karena environment. Gitu loh. Ya, kalau 4M itu internal. Man-nya gimana, mesinnya gimana, materials-nya gimana, method-nya gimana. Ya, itu kita lihat semua yang titik-titik di luar itu. Ya. Nah, kemudian yang harus coba dilihat juga itu yang pas-pasan, ya. Yang pas-pasan itu titik ketiga itu. Titik ketiga juga harus kita lihat kenapa sebabnya. Ya, ada apa di situ, ya. Oke. Contoh nih. Ini contoh. Cara ngitungnya. Oke ya. Jadi ada sebuah produk namanya metal screw. Ya, kalau lihat namanya metal itu berarti dia dari logam. Screw itu biasanya seperti baut ya, metal screw spesial. Jadi dia very precision nih sebenarnya ya, ukurannya. Anggaplah ini diameter lah kali ya. Diameternya kecil banget, 0,5. Satuannya saya nggak tahu apa milimeter nih, apa inci, kalau nggak salah inci nih, ya inci. Nah, oleh teman-teman kita di bagian QC itu diambil data nih, ya. Pertama sampel nomor 1 kan diambil sampel nih. Jadi produksinya masih jalan. Anda harus tahu tuh. Produksinya masih jalan, jadi tidak berhenti. Kalau dia harus berhenti namanya inspection. Ya, kalau namanya berhenti itu namanya inspection. Inspection itu lebih teliti ya, tetapi merugikan banyak hal ya. Jadi produksinya berhenti ya dan sebagainya. Nah, sesekali kita masih juga melakukan inspection, tapi kalau kebanyakan kita melakukan statistical process control atau statistical quality control. Itu sama ya, kalau Anda ketemu kata SPC atau SQC, dia juga tuh. Ya, namanya sama, ganti aja satu proses, satu ada. Nah, sampel number 1 Anda lihat angka-angkanya 0,5, hampir semua 0,5, cuma belakangnya aja beda. Ya. Nah, sampel number 1 itu ada 4 sampel dia. Ya, ada 4 sampel. Ya, gitu. Nah, sampel number 2 juga ada 4 sampel. Lihat, hampir semua adalah semuanya 0,5 inci. Ya, bagus. Cuman Anda lihat di sini yang paling tinggi berapa, yang paling rendah berapa? Coba, silakan dilihat. Angka yang paling tinggi. Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Yang paling tinggi 0,5056 itu ya, Pak? 0,5056. Paling tinggi ya? Iya. Dan yang paling rendah ada di 0,5008. Oke, ini siapa yang jawab nih? Seza, Pak. Bentar, saya namanya nggak apa.
Seza jarang-jarang kamu jawab nih. Bagus. Seza ya. Oke, tadi juga ada Hilwa, ada siapa tadi? Anjani ya. Anjani, oke. Seza udah menjawab dengan benar lah. Yang paling besar itu, paling kecil itu. Nah, kita mulai tahu ya. Jadi ini suasana yang very precision, dia presisi sekali. Cuman karena dia special metal screw harus betul-betul dikontrol. Kalau enggak nanti bisa ditolak oleh customernya. Caranya adalah kita lihat R-nya sama kita lihat X-nya. Nah, kalau R itu range artinya, ya range. Nah, jadi satu baris yang pertama kita lihat range range itu adalah angka tertinggi dikurangi angka terkecil, ya angka terbesar dan angka terkecil. Ya, lihat sampel number 1 yang terbesarnya berapa? 0,5027. 27 paling besar, paling kecilnya? Paling kecilnya 09. Oke, kita lihat benar nggak? Ya, betul. 527 kurang 29, bentar ya saya ini dulu. Berarti nanti R-nya adalah 0,0018. Itu cara hitungnya. Ya. Demikian pula yang terus ke bawah. Sama. Ya. Ya, nah tapi X-nya juga mulai dihitung. Gimana cara ngitung X? Cara ngitung X adalah sebentar ya. Ini kan ini R-nya. Kalau X adalah kamu tambahin semuanya, kemudian dibagi 4. Lengkap ya? Nah, X-nya namanya X bar. Ya, nah soal nanti ada X double bar, gitu ya. Ini X bar. Terusin, nah itulah. Nah, dapatlah ya. Nanti kita dapat R bar. Nah, kira-kira R bar itu 0,0021 gimana ngitungnya? Kira-kira? Siapa yang tahu? Rata-rata dari semua. Oh, ditambah dibagi 5. Ya, benar. Oke. Siapa yang jawab tadi ya? Salman. Oke. Kemudian demikian pula X double bar. Sama ngitungnya gitu. Jumlahin semua dibagi 5. Dah. Nah, ini lumayan nih. Nah, setelah itu kita gimana caranya? Caranya kita punya rumus, ya, rumusnya untuk dapat UCL dan LCL-nya. Nah, akan R-nya udah dapat ya, nah, X-nya juga udah dapat, tapi X kita belum pakai dulu, sebentar. X double bar nanti, makanya nanti. Yang kita pakai sekarang R-nya dulu. Nah, R barnya itu harus dikalikan D4 dan D3. Nah, pertanyaannya dari mana saya dapat D4, D3? Dari tabel. Nah, ini tabelnya. Ya, dia main tabel lah kalau ini. Tabelnya gini. Gimana cara baca tabelnya? Rupanya size of sample-nya itu 4. Yang tadi itu kita bisa lagi kembali ke sana. Size of sample-nya itu 4 dia. Ya. Jadi kenapa 4? Kita lihat ya. Tuh, sampelnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sampel number sih terserah berapa. Ya, itu menjadi bukan itu yang dicari. Yang Anda lihat adalah sampelnya ada 4, maka 1, 2, 3, 4. Maka nanti ini Anda lihat yang keempat, size of sampelnya 4. Ya. Kemudian, nah ini dia. Berarti D3-nya 0. Nanti Anda harus kalikan 0, D4-nya harus Anda kalikan 2,28. Ngerti ya? Lanjut aja, cepat nih, Anda pinter-pinter kok, jadi cepat. Saya cepetin aja. Loh, dikali begini. Sampai sini ngerti dong? Ngerti ya? Oke. Sekarang kita bikin gambar seperti ini. Ngerti nggak? Nah, kita mulai dari tengah dulu ya. Yang tengah tuh R bar, itu hasil hitungan kita tadi. Yang 0,0021. Maka kita bikin ya, sumbu X, sumbu Y. Ya. Oke, dapat 0,0021 tahu dong. Ya. Nah, kemudian UCL-nya kan kita dapat juga hitungannya. Ya, nanti skalanya harus benar ya. Anda bikin tuh di atas, yang merah atas UCL. LCL-nya 0 dia bilang kan? Benar? 0. Dah. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kita bisa punya dapat 1, 2, 3, 4, 5, dapat 5 titik itu? Yang di tengah-tengah, dari mana tuh? Karena sampel number-nya apa? Kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, itu sampel number. Kita lihat. Kita lihat kembali kayak ini, jangan pusing ya, saya bolak-balik nih. Saya gini aja deh.
Nah, jadi ambil yang X ya. X-nya yang X bar itu ya. Yang X bar kan tergantung sampel number ya. Bukan sampel size. Ingat ada sampel size, ada sampel number. Kalau sampel size itu yang 1, 2, 3, 4. Sampel size namanya. Tapi kalau sampel number yang urutan baris ya. Urutan baris. Nah, dapatlah 0,5018, 0,5027 dan sebagainya. Ya, ada 5 ya. Nah, itu yang di situ. Oke. Aman nggak? Aman. Pak mau nanya itu dia mau nanya apa ya? Itu yang dia ambil itu tabel X bar-nya atau tabel R-nya, Pak? Tabel sorry. Maaf, tadi saya salah kayaknya ya. Harusnya R. Iya, kayaknya Ya, R. Jangan X. Saya salah. Jadi ambillah yang 0,0018, 0,0021. Nah, ini siapa yang nanya tadi? Ferdinand, Pak. Ferdinand. Benar, makasih diingetin. Lihat yang R-nya, jangan X-nya. Kalau X nanti yang apa? Yang grafik X gitu loh. Soalnya dia nanti akan ada 2 grafik, ya. Oke, ini berarti R. Jadi R lulus. Nah, R-nya lulus. Tapi masalahnya X-nya lulus nggak gitu loh. Karena harus lulus dua-duanya. Kalau lulus dua-duanya, kita aman kirim ke konsumen, nggak bakal ditolak lah sama konsumen, ya, sama customernya. Tapi kalau entah R-nya ada masalah atau X-nya ada masalah, salah satu aja ada masalah, kita harus perbaiki dulu. Kalau nggak, bakal ditolak. Ngerti ya? Nah, sekarang kita hitung X-nya. Nah, gimana cara hitung X? X bar ya. Kita udah dapat X bar chart-nya, kita punya data R-nya adalah 0,0021, X double bar-nya 0,5027. Dari mana? Lihat aja hitungan kita di atas ada. Nah, UCL yang SL-nya lebih kompleks, lebih panjang sedikit. Jadi X-nya itu ada yang di plus, ada yang di minus. Ingatnya itu aja. Ya, ada yang di plus, ada yang di minus. Kemudian tadi kan D ya, kalau nggak salah apa ya, D3, D4. Kalau sekarang A2, dua-duanya A2. Pakai A2. Tabel yang mana? Tabel yang sama. Tabel yang tadi. Ya. Tabel yang tadi kita dapatkan untuk A2-nya 0,729 karena sampel size 4. Udah itu aja, yang lain jangan dipakai. Kalikan dengan R-nya. Jadi R berguna, makanya kenapa R harus dihitung duluan. Benar nggak? Karena rumus X itu tergantung dari R. Ya, kalau Anda hitung X duluan nggak bisa. Ya. Hitung R dulu, dapat X-nya, dapatlah UCL, LCL seperti ini. Saya yakin Anda udah ngerti sampai sini. Oke? Ngerti ya? Renata, oke? Prof, saya mau izin nanya. Ya, Renata. Kenapa? Prof, Aisyah yang mau nanya. Yang nanya siapa nih? Renata atau Sopo? Aisyah, Prof. Oh, Aisyah. Tadi Renata mau nanya juga, kayaknya kamu senyum-senyum aja. Iya, enggak? Boleh Pak, abis ini Pak. Ya, Aisyah gimana nanyanya? Mau nanya yang buat tabel yang D3 sama D4-nya itu berarti udah pasti gitu ya Prof? Jadi kita cuma lihat aja apa kita harus hitung D3, D4? Nggak perlu kita hitung, itu tabel. Biasanya tabel-tabel ini ada di buku-buku statistik. Ya. Statistik nanti kalau mumpung kalian lagi belajar statistik, Anda lihat deh di belakang-belakang nanti ada tabel-tabel seperti ini. Ya, kalau dalam ini kan saya ambil dari Chase ya, kalau nggak salah Chase. Chase menyebutnya sebagai dia nggak nyebut ya. Ini dari buku Chase. Dia sebut biasanya dari mana gitu, dari tabel nomor berapa lah gitu. Di belakang tuh kan ada tabel banyak tuh, apa disebutnya, lampiran ya, di lampiran. Ya ada yang semacam ini lah. Oke, lanjut. Tadi udah terjawab ya untuk Aisyah. Renata gimana? Saya mau nanya ini Pak, kan yang diambil tuh kayak beberapa sampel doang gitu kan ya Pak? Terus mungkin nggak kalau misalnya ada barang yang lain yang nggak masuk sampel itu, kan misalnya di sampelnya tuh udah nggak melewati batas yang UCL sama LCL tuh Pak. Terus mungkin nggak ada beberapa barang yang nggak masuk sampel tapi melewatin batas itu Pak.
Bisa kelewatan. Itu pertanyaan bagus dari Nata. Itulah yang kita sebut resiko dari statistical quality control. Jadi dia beresiko. Ya, nanti Anda kalau sama saya sih belajarnya pasti S2. Tapi mungkin Anda dapat juga di kuliah sistem kualitas gitu deh. Ada nama kuliahnya sistem kualitas. Mungkin nanti Anda bisa dapatkan hal-hal yang lebih rinci dari ini, ya. Dan dijelaskan bahwa sebenarnya sih ya kalau mau aman ya memang semuanya harus di inspection, bukan di sampel. Beda kan inspection dengan di sampel. Cuman kalau inspection tuh mahal, lama, ya outputnya jadi rendah banget. Kita harus berhenti dulu gitu loh, ya. Nah kurang kan tentu ada untung ada ruginya. Nah untungnya SPC itu cepat, ya, tapi juga berisiko. Jadi ada risk. Yang kamu tanya itu adalah risikonya. Jadi ada risiko yang tidak tersampel, tidak terambil, padahal di situ ada masalah. Ya, oke, udah terjawab. Kita lanjut dulu ya. Nah, gambarnya kayak gini nih. Nah, serem juga lihat gambarnya ya. Oke, jadi sampel number yang kelima ya, yang masalah ya. Sampel number kelima itu masalah, semuanya ada di bawah, semuanya ada di dalam. Yang untuk X ya. Nah, terus dia kasih note di sini. Dia bilang kita suruh measure the process lagi, find the assignable cause. Assignable itu bukan masalah yang biasa, ada masalah khusus. Ya, umumnya nanti makanya kita akan kembali. Umumnya itu masalah-masalah yang terkait dengan orang, bisa mesin, ya, sama apa aja, tapi yang ekstrim lah. Ya, tapi kalau ujung-ujungnya nih kalau menurut cara kerja produksi Jepang ya, Toyota atau Jepang, dia selalu mengingatkan apapun biasanya manusia akhirnya. Karena mesin pun tergantung manusia. Material pun milih tergantung manusia. Jadi kebanyakan orang yang suka masalah. Eliminate the problem. Nah, kalau eliminate the problem itu bukan artinya orangnya harus di-eliminate ya. Biasanya harus dilatih lagi. Orangnya harus dilatih lagi atau sementara kalau memang nggak bisa ditukar dulu sama yang bisa. Ya. Kemudian kita repeat the cycle, kita coba lagi, semoga yang nanti tadi ke atas itu masuk ke dalam. Ngerti ya? Oke, karena nanti habis ini saya mau yang lain. Oke, berarti saya harus mundur dulu ke masalah-masalah orang sedikit. Manusia itu kan diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang cerdas, berkembang, ya, beda dengan makhluk-makhluk lain yang statik ya. Tetapi kelemahan dia ada satu. Kelemahan manusia itu adalah tidak stabil. Ya, dia seringkali tidak stabil pada banyak hal, ya banyak pikirannya terganggu sedikit, dia jadi tidak teliti dan sebagainya gitu deh, ya kerja dengan perasaan marah, tidak senang dengan perusahaan dan sebagainya, itu bisa menyebabkan hal-hal tertentu. Sebelum berangkat berantem sama istrinya, ya mungkin kerjanya jadi ngaco, ya segitulah, ya banyak pikiran. Nah, akhirnya dia dijelaskan di sini. Ini Bu Erlinda bagus ngasih ininya ya. Saya Bu Erlinda itu senior saya. Diajar Bu Erlinda nggak? Saya belum. Mudah-mudahan diajar ya Bu Erlinda. Bu Erlinda ini, nah ini ada 10 tipe human error ya. Bisa manusianya, biasanya nanti kalau ketahuan orang kebanyakan ya yang suka makin masalah orang. Tapi memang bisa juga masalah kerusakan mesin, bisa juga karena material yang salah ya, metode yang tidak diikuti dengan baik. Nah, kalau metode itu kan A, B, C, urutannya harus kerja nomor A, habis itu B, terus ya gitu ya. Nah, itu terlompati dan sebagainya. Nah, tapi ujung-ujungnya biasanya suka orang juga ya. Kesalahan error karena salah ngerti ya, dia kurang training ya, salah ngerti. Kesalahan dalam mengidentifikasi, dia nggak bisa lihat. Kesalahan karena pekerja tidak terlatih, ini paling sering. Ya, perusahaan suka males melakukan training. Ya, kesalahan sengaja, willful, tidak mematuhi aturan, ada kesengajaan, ketidaksukaan pada perusahaan, ada itu. Nanti kita belajar itu tentang manusia, kira-kira di kuliah 2 kali dari sekarang. Jadi minggu depan kita masih hal-hal hitung-hitungan. Mungkin kuliah terakhir, ya kuliah terakhir tuh saya masuk tentang psikologi industri.
tentang manusia. Nah, manusia itu sering kayak gini nih. Nah, kita ingin dalemin dalam, ya. Seperti apa sih manusia? Dan orang TI nanti akan cukup ahli dalam melihat orang bekerja. Ya, psikologi industri. Orang kalau bekerja gimana? Ya, tapi nggak ahli pada manusia keseluruhan, nggak. Ya, kita batasi diri bagaimana manusia. Jadi human at work namanya gitu. Orang kalau bekerja kayak apa? Nah, itu orang PI jago deh. Yang kita dilatih betul untuk itu. Ya. Tapi kalau kenapa dia sering merenung? Nah, itu tanya psikolog aja gitu ya. Saya nggak tahu. Ya, orang TI nggak ngerti gitu-gitu. Ya. Tapi kalau kenapa dia bekerjanya salah terus? Nah, itu orang TI bisa explore. Ya. Kesalahan karena kurang hati-hati, kesalahan karena keterlambatan, kesalahan karena kekurangan standar, kesalahan tiba-tiba, mesin tidak. Nah, ini campuran ya. Disebutnya human error, tapi sebenarnya ada hubungan dengan mesin. Mesinnya tidak mampu, ya. Berarti ada mesinnya. Kegagalan pemakaian, jadi dia makainya nggak benar. Kesalahan yang disengaja, waduh, ini ngeri, sabotage. Pak, sabotage itu kan jarang atau apa? Sabotage bukan kalau perang aja, Pak. Enggak, di pabrik sering sabotage. Saya kasih tahu aja. Ya, sabotage kecil-kecilan ya. Dia nggak suka sama atasan ya. Melihat muka atasannya aja rasanya enak banget udah. Ya. Kalau di Jepang lucu nih. Kalau di Jepang ya ada satu perusahaan yang bosnya atasannya itu ya sengaja membuat patung dari karet tentang muka dia bikin dari karet, terus dia taruh di depan ruangan kerja dia. Untuk apa? Untuk dipukulin. Ya, jadi orang Jepang kan unik ya. Jadi dia tahu yang namanya bos, apalagi Jepang. Bos-bos Jepang tuh galak-galak ya, karena dia prinsipnya kerja itu adalah pakai istilah senpai dan kohai. Senpai itu senior, kohai itu adalah junior. Jadi kalau yang namanya senior itu emang agak semena-mena kalau yang Jepang. Menurut pemahaman orang Indonesia, wah benar-benar ya kalau yang namanya senior tuh bebas banget ngapain. Ya. Nah jadi si senior itu dia sengaja bikin sebenarnya bukan patung ya, kayak topeng dari karet yang bisa dipukulin. Dia taruh di depan ini dia apa namanya ini tapi nggak umum ya, tapi pernah ada saya lihat begitu terjadi. Supaya apa? Supaya karyawannya puas katanya. Ya, jadi habis dia omelin, ya terserah dia di depan lo mau gebukin muka gue sana, tapi kan topeng ini gitu, gebukin, ya kayak gitu, ya. Jadi yang namanya atasan Jepang tuh orangnya sangat ketat ya dan sebagainya ya. Kalau nanti deh kalian punya pengalaman tuh kalau kerja di perusahaan Jepang, ya. Ada mahasiswa saya ada yang tahan ya, ada juga yang akhirnya saya kayaknya nggak tahan di perusahaan Jepang ya, karena dia begitu banget ya, patrilineal, sangat hierarkis ya, atasan tuh berkuasa banget. Tapi dia maju dengan cara itu ya. Kalau Anda kerja di perusahaan internasional ya, mereka pakai demokrasi ya, dia maju karena demokrasinya itu gitu loh ya. Tapi kalau perusahaan di Jepang ya nggak ada demokrasi, kebanyakan kayak gitu ya, dia hierarkis ya, tetapi dia bisa maju dengan cara itu gitu loh, mungkin karena cocok dengan budayanya mereka ya. Terus satu lagi yang saya mau jelaskan, ternyata ada dua jenis ya, ada dua jenis besar ya. Nah, yang baru kita pelajarin adalah X dan R ya. Ini dia, sebentar maaf, sorry ya kalau nyari-nyari jadi agak pusing ya. Nah ini dia, ada atribut, ada variabel. Jadi rupanya kita baru belajar yang nomor 2 Romawi itu, yang variabel. Jadi yaitu merupakan data kuantitatif yang diukur dengan keperluan analisis. Datanya misalnya ukuran berat, ya ukuran diameter. Tadi kan saya kasih contoh diameter ya, dan sebagainya. Itu. Nah, tapi kalau ukuran-ukuran yang lain, yang Anda itu namanya data atribut, bukan itu. Jadi bukan yang betul-betul terukur, yaitu data kualitatif dia yang dapat dihitung dengan pencatatan dan analisis. Data atribut biasanya diperoleh dalam bentuk unit-unit non-conformance atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi atribut yang ditetapkan. Ini agak susah dimengerti, tapi saya punya contoh. Ya, nah nanti grafiknya ya, sebutnya grafik ya. Grafiknya bukan X dan R lagi, yaitu P dan C. Grafik P dan grafik C. Nah, ini ada contohnya.
Contohnya di bidang jasa malah. Nah, ini dia. Contohnya sebuah bank, ya, sebuah bank namanya Hometown Bank, ya. Nah, kalau udah model bank kayak begini, ya ukurannya tuh kayaknya lain tuh, bukan kita nggak ngukur diameter, nggak ngukur apa, ya. Nah, sekarang coba kita diskusikan dulu. Kalau di bank tuh kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi apa ya? Kalau pabrik kan tadi tuh salah bikin, ukurannya nggak tepat. Kalau bank apa? Siapa yang mau coba? Apa Biasanya yang terjadi pada bank? Salah input data gitu, Pak. Nah, betul. Data customer ya. Ya, nomor rekening kah atau nama nasabah lah salah masuk ya dan sebagainya. Nah itu termasuk error juga. Jadi orang TI itu kan menguasai dua-duanya. Untunglah Anda masuk TI karena kita menguasain bidang jasa maupun bidang manufaktur. Ya, mulanya kita memang belajar dari manufaktur. Habis itu kita mengembangkan diri ke bidang jasa. Kita ngerti juga semua yang jasa-jasa itu. Ya, nah bagus. Tadi siapa yang jawab tuh? Jose Putra, Pak. Jose, bagus Jose. Ya memang itu, biasanya pada kesalahan. Contohnya pun pas, sesuai dengan yang kamu sebut. Nah, wrong account number. Ya, jadi ada sampel number nih, ya sampel number 1 sampai 12. Ini kemungkinan clerk itu apa ya? Clerk atau clerk ya, baca bilangnya. Petugas-petugas masukin data itu loh. Ya, petugas-petugas masukin data dikasih nomor tuh, nomor 1 sampai nomor 12. Atau bisa juga bukan begitu. Tapi diambil 12 sampel number. Tapi kayaknya sih terkait dengan orang yang mengerjakan. Ya, nah, jadi coba ikutin dulu. Anggaplah ada 12 petugas ya yang kita ambil. Contoh sebagai sampel. Ya, 12 petugas. Nah, petugas nomor 1, sampel nomor 1, dia ketahuan memasukkan account number yang salah tuh sebanyak 15. Ya, untuk entah dalam sehari, entah dalam sebulan, saya nggak tahu. Pokoknya di sini nggak dijelasin. Nomor 2, 12. Yang paling banyak yang nomor berapa nih? Petugas nomor berapa? Nomor 7, Pak. Nomor 7 sampai 24. Ini keterlaluan nih kayaknya nih orang ya. Ini baru atau ngelamun nih? Ya, ini paling banyak nih dia. Ya, yang kelihatannya sudah oke, maksudnya tinggal dilatih sedikit lagi, tinggal diingetin, nggak usah dimarahin ya. Nomor 4 sama nomor 12 kayaknya udah beres tuh. Ya, dia hanya salahnya 2 dan 3. Ya, kira-kira gitu. Nah, jadi Anda mulai menjiwai soalnya ya, bukan hanya sekedar angka, tapi ini kejadiannya gitu kira-kira. Nah, ada N 2500. N itu adalah apa? Populasinya kali ya, semacam populasinya. Jadi ada 2005, kan ada populasi, ada sampel gitu ya. Nah, Anda belajar di statistik gitu ya. Jadi ada 2500 account number kayaknya. Ada 2500 account number yang mungkin aja salah. Ya, tapi juga bisa ya, diharapkan dia benar. Nah, jadi dari populasi 2.500 itu terjadi kesalahan 147 nih. Ya, ada kesalahan sebanyak 147. Caranya Anda bikin fraksi dulu, ya. Ini namanya sebentar maaf, Pak. Ini namanya pay chart nantinya. Ya, Anda ingat ya, pay chart. C chart saya nggak ajarin. C chart nanti Anda belajar sendiri deh, ya. Jadi ada X chart, ada R chart. Nah itu tergolong apa namanya? Bukan atribut. Yang non atribut apa namanya? Variabel ya, variabel. Nah kalau yang atribut ada 2 juga. Ada P chart, ada C chart. Nah C chart saya nggak ajarin. Yang saya ajarin adalah P chart. Oke, kita ngebut dikit ya. Kasihkan ngomong. Habis ini harus waiting line soalnya. Nah total defektif dibagi total observation. Nah gimana nih? Nah, total defektifnya 147, total observation-nya adalah ternyata harus dikali. Nah, sampel number 12 itulah rumusnya. Mungkin ada penurunan rumusnya, saya nggak sempat menerangin ya. Sampel number-nya itu ada 12, kamu kalikan dengan yang saya tadi sebut populasi itu. Sepertinya ada 2.500 account number, kalau menurut saya kayak gitu. Dikali itu. Emang gitu rumusnya. Untuk mendapatkan P bar, ya P kecil bar. Nah, dapatlah 0,0049. Nah, untuk apa? Angka ini akan dipakai. Ya, akan dipakai P 0,049, N-nya 2.500. Proportional defektif itu sebenarnya adalah contoh, sampel number 1, di sini nggak ada keterangannya, tapi sebenarnya 15 dibagi 2.500. Itu.
Nomor 2, 12 bagi 2.500. Maka dapat proporsional defektif. Nangkap ya? Yang punya kalkulator bisa pastikan. 15 bagi 2.500 benar nggak sih 0,006? Ada yang bisa hitungin? Benar, Prof. Benar ya? Oke. Nah itu proporsional defektif. Tapi nggak ada hubungan dengan yang lain. Angka N maupun angka P chart dia nggak ada hubungan. Pokoknya dihitung sendiri semua segitu. Lalu gimana? Masukin rumus. Nah, rumus UCL LCL-nya beda. Ya. P sama dengan UCLP ya, karena menggunakan cara P, soalnya ada yang pakai cara C. Sekarang pakai cara P. Proporsionalnya yang proporsional P bar ditambah dengan Z dan saya sebutnya sigma ya, sigma P. Nah, sigma P-nya ini, kan ada plus ada minus ya. Sigma P ini adalah tergantung dari P. Kalau P barnya udah dapat, maka Anda bisa dapat sigma P. Ngerti ya? Sampai sini ngerti ya? Oke, kita hitung. Sigma P kita hitung dulu. Ya, rumusnya kan itu. Ya, N-nya itu udah 2.500, betul? Ya. Dapat satu angka 0,0014. Sudah bisa hitung nih kita. Ya, sudah bisa hitung. Kecuali Z. Ya, Z-nya dari mana? Ini mumpung kalian sedang belajar statistik ya. Z itu biasanya kita kasih angka 3 aja. 3, Z-nya 3. Ya. Tapi dia bisa 2, bisa 1. Ya kan? Nah, alasannya gimana? Nanti tanya lebih detail ke dosen statistik ya. Kenapa kadang-kadang 3, kadang-kadang 2, kadang-kadang 1. Tapi kalau Anda baca di atas, Bu Erlinda juga kasih pengertian itu. Ya, yang saya dapat ngerti itu gini, kalau kita ambil 3, ya sebenarnya angkanya jadi gede kan, jadi besar. Karena dia pengen ngambil semua range. Jadi semua kemungkinan lah gitu ya. Semua kemungkinan diambil, kita ambil. Ya, kalau 2 dia lebih sedikit, 1 dia lebih sedikit. Ya, nah itu detailnya nanti Anda belajar pada kuliah statistik. Tapi kalau di sini diambil angka 3, jadi nggak perlu ada pertanyaan dulu ya. Kalau pengen tahu lebih jelas di kuliah ini, di bahannya Bu Erlinda ini ada keterangannya. Silakan dibaca nanti. Nah ini semuanya 3 aja. Dapatlah, masukin itu angkanya dapat, ya. Kemudian kita bikin gambarnya. Oke. Nah kalau bikin gambarnya ini kira-kira ngerti nggak? Hilwa gimana? Kira-kira kamu ngerti nggak kalau bikin gambarnya ini? Garis yang tengah, yang P ya, yang P bar ya, Hilwa ya. Yang UCL juga ada angkanya. Yang LCL juga ada angkanya. Nah sekarang yang titik-titik tuh ambil dari mana? Titik hitam-hitam itu. Ada 12 tuh. Itu dari sampel P-nya ya Pak ya? Yang ini ya. Iya itu dia. Proporsional defektif ya kayaknya. Oh iya benar itu. Proporsional defektif. Kita lihat aja. Sampel nomor 1 benar nggak sih? Kira-kira 0,006 tapi kecil tuh dia. Nomor 2 ya. Kita cek. Benar ya? 0,006 tuh kan ya. Sampel nomor 1 ya. Benar, sampel nomor 2 sekian. Nah gitu. Ngambilnya dari situ. Nah. Renata nih saya nanya. Ini bisa diterima nggak? Enggak Pak, yang nomor 7 soalnya ngelewatin UCL-nya ya Pak. Iya, yang nomor 7 dari tadi kita udah ngomongin ya. Iya. Kita mau omel-omelin dari awal. Nih ngapain nih yang lain salahnya 1, 2, 3 atau paling tinggi belasan, dia 24 sendiri ya. Ini ngelamun atau gimana gitu ya. Tuh. Ya, jadi sama, suruh measure the process, find the examiner, eliminate the problem. Eliminate itu apa dikeluarin orangnya. Biasanya belum tentu sih, ya. Biasanya dipanggil, ditanyain ya kenapa dan sebagainya, ya. Dilatih kembali atau gimana, ya. Tapi seolah-olah di-eliminate. Kalau film di-eliminate itu berarti dihilangkan dari bumi ini, ya. Repeat cycle lagi supaya jangan salah lagi. Ngerti nggak sampai sini? Saya soalnya mau ganti topik nih. Prof, saya izin aja, Prof. Siapa nih? Rajwa? Iya, Prof. Ya, gimana Rajwa? Jadi kalau misalkan pas di UCL atau LCL-nya itu bisa diterima nggak ya, Prof? Bisa. Misalnya semua di dalam. Maksud kamu gitu ya? Di batasnya itu, Prof. Di batas. Iya. Diterima.
Kalau pas, bukan di luar, diterima kalau pas. Oke, ini ada 2 partisipan. Jangan ada lagi yang nanya dulu ya. Aduh, 4. Oke, makasih Prof. Saya hanya bisa 2 orang lagi dulu ya. Habis itu soalnya kita pindah dulu ke kuliah lain. Ada 2 orang lagi yang boleh. Siapa? Siapa yang mau nanya? Nomor 1 siapa? Saya soalnya nggak bisa lihat. Saya harus tutup. Ya. Oke, saya ngelihat sini ya. Saya random aja ya. Baidila dulu ya. Habis Baidila dengan kedua Muhammad Yanuar. Itu aja dulu. Baidila kenapa? Itu prosesnya cuma mau nanya tadi yang waktu bagian human error itu nomor 5 sama 10 sama-sama kesalahan yang sengaja. Nah itu saya pengen tahu bedanya apa. Ya. Nanti kita lihat lagi ya. Saya belum hafal, harus lihat lagi. Oke. Satu lagi Yanuar gimana? Saya pengen nanya aja Prof, tadi kan kalau misalkan di yang quality control yang di pabrik kan kayak barangnya tuh banyak ya Prof, kayak ada nggak sih kayak batas minimal pengambilan sampel biar perhitungannya akurat gitu Prof? Oke, nanti kalau di buku statistik kamu baca tentang babnya namanya sampling. Ya, sampling itu kamu diajarin berbagai sistem tuh. Ada sistem namanya General Electric nama-nama perusahaan besar di Amerika tuh, GE ya. Jadi GE punya standar, inilah cara ngambil sampel seperti gini. Ada Motorola, ya. Nah, itu semuanya ada cara-caranya. Jadi untuk menjawab Januar mudah aja. Jadi nanti pas kamu belajar statistik, kamu dalami, sekarang nih misalnya, kamu dalami satu bab yang namanya tentang sampling. Karena itu ada cara-caranya tuh. Ya, jadi susah untuk menjawab maksimal minimal, gitu ya. Oke, kita tadi mencoba jawab yang Baidila nih. Kita penasaran juga, kayaknya ada yang sama gitu ya. Ada yang sama tapi bedanya apa gitu kan pertanyaannya. Tentang manusia memang selalu menjadi perhatian kita. Ini nanti yang standar ya, ada yang 3, ada yang 2, Z-nya tadi baca ini. Nomor berapa tadi? Bedila. Iya, Prof. Nomor 5 sama 10. Oke, kesalahan yang disengaja willful, tidak mau. Oh, ini kan kalau yang nomor 5 karena nggak ngikutin aturan, karena males. Nah, kalau 10 ini udah cenderung apa namanya? Bukan males nih. Sengaja, udah intentional, sabotage. Apa cocok kalau kita bilang jahat? Ya. Nomor 10 udah jahat nih. Kalau yang nomor 5 males. Ya. Itu bedanya. Oke? Oke, Prof. Siap ya. Oke, saya akan stop share dulu. Sorry nih, buru-buru, tapi saya merasa bisa memberikan yang apa disebutnya ya, yang betul-betul penting. Ya, yang penting-penting saya udah bisa kasih lihat. Oke, siap. Sekarang kita masuk lagi ke ini namanya waiting line. Nah, nama yang kita pelajari namanya waiting line. Sekitar 15-20 menit lah saya bisa ajarin. Kalau di buku-buku manajemen namanya waiting line. Tapi begitu kita buka buku TI yang lebih teknik industri, ya, kita akan ketemu namanya queuing. Queuing. Ya, queuing itu artinya antrian. Ya, queuing teori. Nah, itulah kalau orang TI menyebutnya queuing teori. Karena orang TI lebih dekat dengan science, terutama math, jadi dia pasti dekat dengan bahasa-bahasa matematik, queuing. Ya. Tapi orang manajemen kan dia lebih dekat dengan aplikasi, ya mereka sebut sebagai waiting line. Sama aja lah, ya. Rumusnya sama, apanya sama, ya. Oke, kita lihat. Nah, waiting line itu seperti begini sebenarnya. Ada arrivals, ada service, ya. Jadi ada customer yang arrival, kemudian ada service-nya. Nah, jadi katanya yang paling penting dari satu sistem waiting, ini kan queuing system ya, itu adalah panjang antrian, ya. Customer arrival itu ada panjang antrian tuh, bisa panjang bisa pendek, ya. Kemudian waktu yang dirasakan oleh customer, ya, lama atau sebentar. Nah itu ukurannya, ya. Artinya kalau kamu ingin mendesain satu waiting line yang bagus, kamu harus bisa bikin antrian yang pendek.
ya. Dan kemudian waktu menunggu setiap customer juga nyaman, jangan terlampau lama. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih iseng-iseng. Ini bisa diterapkan di mana-mana, macam-macam, termasuk lalu lintas. Ya, di pabrik bisa, di lalu lintas bisa. Terutama kalau yang ya Anda kan pasti pernah jalan-jalan ke puncak lah ya. Kalau ke puncak lagi weekend, itu macetnya dari mana tuh macet kita? Panjang benar macetnya. Ya. Ya. Rajwa ya, panjang ya. Kadang-kadang mulai keluar tol ya, mulai keluar tol udah macet di situ. Ya. Oke. Sebabnya adalah begini, langsung kita tahu. Itu customer arrival itu terlampau banyak datang, tapi servicing sistemnya, yaitu jalan rayanya, ya itu tidak sanggup mengatasi itu. Ya, jadi kan katanya queuing theory is interplay katanya, interplay between arrivals and service, interplay. Ya, jadi kalau servisnya terlampau tinggi, nggak bisa dilayani oleh si service, maka itu akan jadi antrian. Ya, gitu. Nah, sekarang Rajwa saya nanya, kalau apa yang Anda bayangkan sebelum kita masuk ke teori ya? Kalau Anda apa aja bisa ada di pabrik, bisa ada di jalan raya gitu ya. Caranya sih gimana sih supaya antrian kita ini bisa lebih pendek? Mungkin dengan jalannya dilebarin gitu Pak Prof, kalau misalkan di jalan raya. Atau kalau paling mudah ya dengan mempercepat ininya servisnya. Oke. Jawaban Rajwa mengandung beberapa kebenaran. Jadi kalau kita ngadepin teori ini, yang betul memang arrival itu biasanya nggak bisa diapa-apain. Arrival itu dianggap given. Yang kita utak-atik adalah servisnya. Nah, jadi kalau jalan puncak itu yang menjadi masalah kalau menurut saya, itu karena memang jalannya sempit ya, jalannya sempit. Terjadi bottleneck dari antar jalan tol yang besar tiba-tiba masuk ke jalan kecil. Nah, bottleneck kan, betul ya? Bottleneck itu menciptakan antrian. Nah, belum lagi di pinggir-pinggir jalan itu banyak orang-orang berhenti di pinggir jalan itu makin menyempit juga. Nah, yang lebih parah lagi adalah di pinggir-pinggir jalan itu kan banyak villa-villa dan restoran, benar nggak? Ya, nah mereka keluar masuk itu, ya kan? Kalau ada yang keluar, maka tuh berhenti semua panjang sekali. Nah, jadi ada ketidaklancaran, ada hambatan-hambatan seperti itu. Nah, hal semacam ini bisa terjadi di pabrik kita juga, ya, karena kita kan fokusnya pabrik ya awalnya nih, ya. Jadi orang sipil, teman-teman sipil transportasi itu belajar juga waiting line ini. Ya, mereka belajar juga, tapi mereka contoh kasusnya lebih banyak ya lalu lintas, ya. Tapi kita ngerti lah, ya. Jadi apa yang mereka pikirin kita ngerti juga, ya. Jalannya mau dilebarin, boleh. Nah, maaf, Bapak mau makan siang? Apa lagi makan? Sorry ya, ada yang nanya saya mau makan siang apa. Oke, siap. Jadi kira-kira begitu. Nah, yang agak unik ternyata emang hanya satu-satunya di dunia. Ternyata polisi Bogor itu, polisi Bogor Ciawi itu punya ide udah 20 tahun kayaknya, udah 20 tahun lebih. Nah, mereka disebutnya buka tutup, benar nggak? Buka tutup. Jadi kita kalau ke sana lagi ditutup ya kita nunggu-nunggu aja tuh, ya nunggu di pinggir setengah jam. Bilangnya setengah jam, tapi kadang-kadang 1 jam. Ya, habis itu dibuka lagi. Nah, saya coba cari-cari itu teorinya apa. Ternyata emang itu di luar teori itu. Ya, pokoknya itu kreativitas polisi Jawa Barat itu. Polisi daerah situ dari dulu ya, 25 tahun kayaknya udah kayak gitu. Dia bikin buka tutup, udahlah buka tutup aja deh. Ya, nah itulah yang terjadi. Ya. Nah, kalau di pabrik, betul. Kalau di pabrik nanti kita akan kencengin mesinnya, misalnya speednya kita tambahin. Ya, orangnya kita tambah, misalnya kayak gitu. Oke, langsung soal aja deh, ya. Langsung soal aja. Nah, rupanya kejadiannya itu, nah, kita ini ternyata masuknya yang infinite. Nah, ini jadi kita ada 2 teori, ada yang infinite, ada yang finite. Kalau yang tadi saya ceritain semua, lalu lintas atau di pabrik, itu cenderung yang infinite.
Nah, kalau yang finite yang apa? Yang finite ini kalau Anda kerjain maintenance. Misalnya Anda melakukan maintenance perawatan, jumlah mesinnya udah tertentu. Jumlahnya ada segitu, number of machine needing repair. Company only has 3 machine, atau 10, atau 20, 30, hanya itu aja. Maka Anda masuk teorinya yang finite. Ngerti nggak? Tapi yang saya berikan contoh banyak yang infinite. Yang sebelah kanan, example the number people who could wait in a line for gasoline. Atau produk-produk yang sudah pengen masuk ke mesin yang di depannya dan sebagainya, itu sama. Itu yang infinite. Jadi kita yang lebih infinite rather than yang finite. Ya. Karena yang nanti yang finite saya nggak kasih contoh. Saya hanya kasih 3 contoh. Sebenarnya ada 4 contoh. Contoh terakhir tuh yang finite. Saya nggak kasih, nggak jelasin Anda, tapi Anda bisa baca. Yang infinite ada 3 contoh. Nah, 3 contohnya ini, nah ini 3 contoh tuh ini ya. Nah, ini ya kira-kira. Nanti kita bisa baca. Nah ini 3 contoh itu model 1, model 2, model 3. Itu yang saya jelasin pada kalian. Ya. Jadi source of population-nya adalah infinite. Ya, infinite itu datangnya nggak bisa diperkirakan kedatangannya. Ya, antara weekend sekarang dengan weekend depan nggak ketahuan tuh siapa yang mau datang siapa. Dan nggak pernah ada yang ngurusin. Nah, makanya di situ source of population infinite. Ya. Kemudian service pattern-nya bisa eksponensial, bisa konstan, bisa eksponensial juga. Tapi yang nomor 3 itu multi channel. Jadi ada channel tambahan. Oke, Rajwa tadi kan jawab, Pak, menurut saya kalau servisnya pengen dinaikkan, speed-nya kita tinggiin, gitu ya. Jalannya dilebarin. Ada satu lagi, kita bikin multi channel. Nah, multi channel paling gampang contohnya akhirnya jalan tol juga. Di jalan tol itu kan kalau misalnya lagi sepi, maka tol yang buka hanya 1 atau 2 gitu ya. Kan lampunya hijau, bener ya? Tapi kalau lagi banyak, dia channelnya dia buka banyak. Itu channel tuh. Dia buka banyak, itu namanya channel. Ya, oke. Yang mengenai fase saya belum ajarin. Kalau fase nanti harus pakai simulasi. Kalau fase itu bukan contoh ya. Kalau channel itu sesuatu pilihan. Kita mau pakai loket A, B atau loket C. Nah itu channel. Ya, tol yang nomor 1 atau nomor 2. Cuman kalau fase adalah kalau kita udah masuk, kita ada proses 1, proses 2, proses itu fase. Ya. Kayaknya dijelasin di sini ya. Multifase. Ya. Ini di sini nih, Anda baca. Kalau car wash itu adalah multifase. Hospital juga car wash. Hospital itu adalah multifase. Itu fase, jadi bukan channelnya. Ya, kalau single channel di barbershop, bank teller, banyak contohnya yang single phase. Ya, tapi channel, kalau single channel tadi kan one person barbershop. Kalau multi channel bank teller karena banyak contoh. Jalan tol itu multi channel. Nah, multi channel kita pelajarin, tapi multifase kita nggak pelajarin. Tanya Pak Yuri kenapa multifase kita tidak belajar? Karena itu nggak bisa pakai matematik, itu harus pakai simulasi, gitu loh. Ya, terlampau kompleks kalau multifase. Oke. Masuk nomor 1 ya. Nah ini rumus-rumusnya kayak gini. Nanti kalau arrival pakai disebutnya lambda, service pakai mu, ya. Nah nanti yang salah satu yang penting adalah rho. Rho itu lambda dibagi mu ya. Lambda bagi mu itu rasio. Nah ini rasio of total arrival rate to service rate for single server. Ini penting. Artinya gimana? Ternyata kita punya syarat. Service kita itu harus lebih tinggi kecepatannya dibanding kedatangan. Ingat tuh. Mu harus lebih besar daripada lambda. Kalau mu lebih kecil dari lambda, rumus ini gagal. Nggak bisa dikerjain. Kenapa? Akan terjadi apa? Akan terjadi uncontrollable queuing. Uncontrollable itu tidak terkontrol. Apa yang terjadi? Uncontrollable itu seperti apa? Ya seperti jalan di puncak itu. Jadi arrivalnya jauh lebih tinggi dibanding servisnya. Teori kita gagal, nggak bisa pakai ini. Jadi teori yang masih mungkin adalah suatu suasana yang agak normal. Dia ada antrian, tetapi masih bisa terkendali. Nah itu kita bisa perbaikinya. Artinya apa? Servisnya itu masih lebih cepat dibanding kedatangan. Nah, kalau servisnya itu lebih cepat dari kedatangan, itu pun masih sempat bikin antrian karena probability, tetap ada antriannya, ya kan? Apalagi kalau terbalik, udah uncontrollable, nah kita nggak bisa urusin.
Yang bisa urusin polisi Jawa Barat itu pakai apa? Pakai buka tutup itu. Akhirnya udah pusing dia. Gimana caranya buka tutup aja deh. Ya, kira-kira gitu. Ya. Nah, lain yang penting nanti adalah LG. Ya, kalau di buku lain namanya LQ, bukan G, tapi Q. Q itu adalah queuing. Average number waiting in line. Berapa banyak mobil? Ya, berapa banyak mobil yang menunggu? Berapa banyak orang yang menunggu? Berapa banyak produk yang menunggu? Nah, itu nanti length of queue. Nah, makin panjang LG, makin besar LG, makin jelek. Benar nggak? Ya. Jadi kita punya syarat-syarat. Kita pengen row-nya itu adalah lebih kecil dari 1. Ya, row lebih kecil dari 1 supaya karena apa? Karena lambda harus lebih kecil dari mu. Ya kan? Itu 1. Yang kedua, kita akan usahakan LG sekecil mungkin. Kalau enggak orang marah-marah nanti. Ya, waiting-nya harus sekecil mungkin. Nah, udah mulai ngerti nih. Nanti ada namanya LS. LS itu apa? LS itu sebenarnya sama sama LG. Average number waiting in line. Cuman plus yang sedang diservis. Ngerti nggak? Yang sedang dilayanin. Nangkap ya? Rajwa Hilwani kebetulan yang saya lihat ini. Ya, ngerti ya? Jadi dia boleh dikatakan gini, LS itu sebenarnya LG juga. Ya, tetapi tambah orang yang lagi diservis. Pertanyaan saya, orang yang lagi diservis itu apa sebenarnya? Orang yang lagi diservis atau barang yang lagi diservis itu adalah sebenarnya row itu, lambda per mu itu. Jadi boleh dikatakan LS adalah LG tambah lambda per mu. Gitu loh. Ya, walaupun di sini mungkin rumusnya nggak seperti itu, tapi sebenarnya intinya sama aja, tapi dia kalau pemahaman saya yang lebih mudah adalah seperti tadi. Nah, nanti ada WG. WG adalah average time waiting in line. Nah, itu waktunya. Kalau WS, average total in time in system, termasuk orang yang sedang dilayanin. Nah, untuk N, S, PN, PW nanti aja Anda belajarnya. Nah, itu tambahan-tambahan. Ya. Nah, yang penting yang di atas dulu. Terus, oke, langsung masuk soal aja dulu. Nah, Anda sekarang sedang assume a drive up window, drive through, fast food ya. Anda masuk ke fast food. Nah, customer arrive at the rate of 25 per hour. Nah, ini hitung-hitungan harus benar nih kalian nih. Satuannya harus sama. Nanti kalau satuannya nggak sama, Anda nggak boleh bagi. Nggak boleh kali, ya. Jadi, bayangkan ya, dalam satu hari, satu jam akan ada 25 kedatangan. Nah, satu lagi yang saya belum jelaskan, semua kedatangan itu dianggap poisson arrival. Poisson itu distribusinya poisson. Ya, kalau orang Prancis bilangnya poisson. Sebenarnya memang nama orang itu, poisson. Ya, poisson. Ya, kita sebutnya poisson aja lah. Poisson arrival. Apa sih bedanya poisson arrival dengan poisson distribution dengan yang lain? Ciri-ciri poisson arrivals atau poisson distribution itu seperti gini nih. Dalam satu jam berapa kali kedatangan seperti itu. Dia random kedatangannya. Kalau satu jam bisa di menit ke 10, bisa di menit ke 20, random. Nah, itu ciri khas daripada poisson. Nah, sepertinya ada keterangan-keterangan bahwa ini memang harus dianggap sebagai poisson. Oh, nanti kita ada ininya. Nanti saya terangin. Itu semacam asumsinya ternyata poisson. Ya, cuman tadi jadi source of population infinite dan kita anggap poisson. Nah, ini dia nih, paling bawah tuh. Jadi semua source of population infinite dan dia dianggap poisson arrival. Kemudian single phase. Kemudian juga kita pakai FCFS, first come first serve. Ya, kemudian juga disebut unlimited queue length. Unlimited queue length. Jadi lengthnya itu walaupun kalau terlampau panjang itu sangat jelek, itu nggak pernah kita batasin. Pokoknya terserah mau berapa panjang. Ya, tapi unlimited atau uncontrollable queue length sampai terjadi itu biasanya karena lambdanya lebih besar dibanding mu. Ya. Tapi di sini dibilang boleh-boleh aja terjadi unlimited queue length. Ya, itu asumsinya. Nah, poisson arrival dan sebagainya, Anda udah ngerti? Kita lihat soal. Ada drive-thru, fast food, customer arrive at the rate of 20, employee can serve one customer every 2 minutes.
Ini satuannya lain loh. Ya. Kamu bisa samain nggak? Hilwa, Rajwa bisa nyamain kan? Kamu mau nyamain ke jam atau mau nyamain ke menit? Ya kan? Karena dia harus satuannya harus sama. Dan kita harus bisa bandingkan. Ya, customer arrive-nya itu harus lebih kecil dibanding the employee can serve. Karena kalau the employee can serve-nya itu lebih kecil, nggak bisa dikerjain soalnya. Rumusnya nggak berlaku. Ya. Nah, ini semua kita determine suruh tentukan what is average utilization, what average number of customer inline, sistem, itu semua yang dari rumus tadi. Nah, lambdanya 25 customer. Mu-nya Anda rubah seperti gini. Ya. Mu-nya harus Anda rubah seperti gini, pasti ngerti lah. Ya, bagaimana ngerubah dari menit menjadi jam juga. Ternyata sama-sama jam. Oke. Ini kalau gini bisa dikerjain nggak? Bisa dikerjain nggak? Rumusnya berlaku nggak? Berlaku, Pak. Ya, karena masuk syarat ya. Masuk syarat, mu-nya lebih besar. Ya. Nah, kemudian kalau kita cari row-nya juga lebih kecil dari 1. Ya, aman. Masuk, what is average number of customer inline? Nah, apalin nih rumus. Rumus LQ nih, apalin. Karena kalau yang lainnya tinggal ditambah-tambahin. Ya lambda ini semua ada turunannya, tapi saya nggak ajarin bagaimana menurunkan diferensial kalkulusnya. Lambda kuadrat dibagi mu kurang lambda. Kenapa bisa mu kurang lambda? Karena kita bisa yakinkan mu itu lebih besar dari lambda, benar nggak? Ya, kalau mu lebih kecil dari lambda, kacau ini rumusnya, nggak bisa keluar. Minus gitu. Ya. LG-nya 4,167. Artinya, ini kan tentang fast food lah ya. Setiap kali kamu lihat, kalau kamu sebagai pengawas, setiap kali kamu lihat, itu ada 4 mobil. Ini kalau ini mobil ya, atau orang, saya nggak tahu, orang atau mobil nih, yang nunggu. Maka akan ada 4 orang lebih setiap kali kamu lihat. Itulah cara statistik. Ngerti nggak? Terus kamu masuk lagi kantor, kamu keluar lagi, lihat lagi. Ya gitu, sekitar 4 orang lebih. Setiap kali kamu lihat. Bentar, ini ada suara. Oke, kayaknya bukan dari komputer saya, dari luar. What is the average number of customer in system? Nah, ini rumusnya. Tapi bisa juga Anda pakai LG, ya, LG plus lambda bagi mu, sama angkanya. Nangkep ya? LG yang tadi ini 4,1,67, Anda tambahin lambda per mu. Lambda per mu-nya kan 0,833 ya. Tambahin deh ke itu, sama 5 juga. Ya. Oke. What is the average waiting time inline? Inline, waiting time. Nah, ini kalau gampang hafalin aja. Kalau waiting time itu pasti LG-nya atau LQ kadang-kadang yang namanya Anda bagi lambda. Nah, itu udah pasti dapat waktu. Nangkap ya? Nah, kalau dalam sistem cari yang LS, dapat segitu. Ya. Kemudian ini yang probability saya nggak ajarin dulu. Ya, kita lompat dulu ke yang kedua. Automated pizza vending machine. Nah, saya ingin kasih perbedaan. Kalau yang satu ini, yang melayani orang, benar nggak? Manusia kan? Walaupun dia punya alat hitung dan sebagainya, tapi yang dominannya adalah orang, benar nggak? Nah, kalau yang model 2, yang dominannya adalah mesin, alat. Ya, makanya rumusnya beda, benar nggak? Nah, ini yang saya lihat, ya, kalau nggak Hilwa, Rajwa, sorry aja yang bawah, mungkin nggak kelihatan. Seza lah saya tanya. Antara kalau dilayani sama orang atau dilayani sama mesin, lebih konstan mana? Lebih konstan mesin, Prof. Mesin. Lebih konstan mesin. Makanya, nah ini rumusnya nih. Rumusnya, kita bolak-balik ya, belajarnya bolak-balik nih. Makanya kalau yang model 2 itu service pattern-nya konstan disebutnya. Ngerti ya? Ya, karena dia mesin. Jadi kalau yang melayaninya mesin, maka Anda bilang dia pakai rumus konstan di situ, service pattern-nya. Ya. Kalau yang melayaninya manusia cenderung eksponensial. Kenapa? Wah, itu tanya sama dosen statistiknya deh. Ya. Ada bedanya tuh. Tapi
sepertinya soal konstannya itu, artinya kalau mesin tuh lebih konstan, maka dia tidak eksponensial, gitu loh. Kalau kenapa eksponensial? Kemungkinan kalau menurut saya, manusia tuh kemungkinan ya, kalau lihat grafik dia tuh tinggi lama-lama rendah gitu. Jadi pagi-pagi dia kerjanya cepat, tapi makin siang makin apa dia sebenarnya mengalami penurunan kecepatan. Sepertinya itu sih. Ya, tapi yang lebih baik tanya sama dosen-dosen statistik lah. Itu pasti dia lebih bisa menjawab lebih baik. Ya. Kalau saya kan cenderung orang sistem manufaktur ya, karena ngelihat sesuatu lebih praktis aja. Saya melihatnya itu. Jadi kalau manusia itu memang tidak konstan. Ya. Oke, jadi rumusnya gimana kalau pizza vending machine ini? Kalau pizza vending machine maka dia harus pakai rumus konstan karena dia ya gitu ya. Then dispense a slice of pizza 4 minutes. Customer arrive at the rate of every 6 minutes with the arrival rate exhibiting a poison, benar ya. Nah, ini dua-duanya udah menit nih. Ya, satu lambdanya 4 menit ya. Mu-nya 4 menit. Lambdanya 6 menit, sama-sama menit ya. Ditanyanya number of customer and average total. Oke. Average number of customer in line. Rumusnya sama, cuman Anda bagi angka 2 di bawah tuh. Ada angka 2. LG yang tadi sebenarnya LG yang sebelumnya, yang model 1, itu sama seperti ini, kecuali angka 2 yang pembaginya itu. Nggak ada angka 2-nya dia. Ya, jadi kalau ngapalinnya gitu. Ya. Nah, karena dia mesin, maka Anda bayangin ya, karena dia mesin, maka dia lebih konstan, maka dia lebih cepat. Maka LG-nya pasti akan lebih apa? Logikanya. Lebih pendek, lebih panjang. Lebih pendek. Pendek, Prof. Ya, karena dia lebih konstan ya. Makanya dia dibagi 2 di situ. Ya, kan enak belajar sama saya ya, tahu isi rumusnya, nggak apal aja. Ya, karena ini isinya itu, ya. Jadi LG-nya pendek banget loh. Setiap Anda lihat itu panjangnya nggak sampai 1 antrian. 0,6 tuh nggak sampai 1 antrian. Mungkin Anda bayangkan begitu Anda lihat pas udah selesai. Begitu Anda lihat udah selesai gitu loh. 0,6 tuh gitu. Kalau 1 ya begitu Anda lihat ada 1. Ya. Nah, WG itu waktunya 4 menit. Ya, WG dirasakan. Jadi setiap customer merasakan nunggu 4 menit sebenarnya gitu. Ya. Kemudian WS sebenarnya benar-benar yang dirasakan sih yang WS sih, karena sistem. Jadi ada kalau di depannya ada orang, maka orang itu lagi dikerjain 4 menit lagi, maka jadi 8 menit. Ngerti kan? Misalnya ada 2 orang atau 3 orang mengantri, nah mereka yang merasakannya sebenarnya 8 menit, bukan 4 menit. Kalau yang 4 menit, kalau nggak ada orang di depan, benar nggak? Kalau nggak ada orang di depan lagi dilayani, maka kita akan rasakan 4 menit nunggunya. Tetapi kalau ada orang di depan, dan kemudian orang di depan pas masuk, maka Anda akan rasakan 8 menit. Kira-kira gitu logikanya. Ya, terus dulu ya. Nah, karena waktunya, ngebut. Nah, model nomor 3. Nomor 3 itu sebenarnya lebih sama dengan model nomor 1. Dia manusia juga yang melayani. Ya, tetapi kita punya kesempatan untuk mendouble up. Kita bisa membuat channel baru untuk mempercepat. Ya. Jadi ini sama 25 hour, the employee can serve 1 customer every 2 minutes. Sama atau enggak, soal yang tadi lupa. Assume poison arrival. Nah, dikatakan if identical window itu ada window-nya sama, kira-kira were added, what would be effect on the average number of cars? Kita disuruh mikir bagaimana kalau kita nambahin 1. Oke. Nah, ternyata kita harus lihat buku, kalau ini buku Chase ya, Anda buku Chase, judulnya adalah Management Operation Management. Anda lihat di lampiran exhibit TN itu table number 6.10 ya. Kemudian ada sedikit pakai linear interpolation, Anda akan dapat langsung LG tanpa harus ngitung. LG-nya langsung dapat 0,176. Ya, dengan memasukkan apa? Dengan memasukkan angka ini 25 per hour, ya, kemudian employee can serve 1 customer every 2 minutes, itu ya. Oke, itu. Tadi kan kalau soalnya sama, berarti sebenarnya lambdanya 25,
mu-nya 30, benar nggak? Jam, ya kalau dijadiin jam, ya per jam. Maka nanti Anda akan dapat langsung LG dengan 2 channelnya Anda tambah 1. Anda dapat tambah 1, maka akan dapat 0,176. Oh pendek banget, kecil banget. Setiap Anda lihat hampir nggak ada itu, hampir nggak ada antrian, ya. Kalau memang channelnya 2. Tapi kalau channelnya hanya 1, yang tadi itu soal model nomor 1, panjang benar, nunggunya lama. Ya. Sampai sini ngerti nggak? Boleh tanya nih, kalau ada yang nggak ngerti, yang LG, yang pakai tabel ini. Ya, jadi kalau channelnya ditambah, maka nggak ada antrian. Sistem kalau yang sistem adalah ada orang yang sedang mengantri pun kita nunggunya hanya 1,009 menit kalau nggak salah. L itu kan menit ya. Bukan menit. Jumlah orang atau jumlah mobil. Ya, hanya kita di belakang 1 orang yang sedang mengantri, kira-kira gitu. Atau kita adalah orang yang sedang mengantri di depan, ada 1 orang KLS ya. Ada 1 orang yang sedang dilayani. Nah, kalau LG yang di atas itu sama sekali nggak ada antrian. Setiap kita datang ke ini kan window-nya fast food ya. Setiap kita datang, entah kita mau pakai yang window nomor 1 atau window 2, itu sama sekali nggak ada antrian. Ngerti ya? Ngerti semua? Nah, WG-nya juga no wait. Nah, yang model nomor 4 Anda pelajari sendiri. Kenapa? Karena ini infinite. Jadi kalau Anda jadi maintenance, udah ketahuan mesinnya berapa, nah pakailah rumus ini. Tapi kalau kedatangannya nggak jelas, pakai rumus-rumus tadi yang panjang. Nah, saya mau kasih tahu bagaimana nasihatnya supaya kalau kita bikin di toko ya, misalnya kita bikin toko supaya customer nyaman seperti apa? Supaya customer nyaman nunggu gitu ya. Nah, Anda dikasih nasihat ini. Suggestion for managing queues. 1, Anda determine an acceptable waiting time for your customer. Jadi kan tentukan dulu. Sebenarnya customer itu berapa lama sih bisa menunggu ya. Kalau nunggu kelamaan dia akan leave the queue. Kalau dia leave the queue, maka rumus kita nggak berlaku. Harus ingat tuh. Itu salah satu larangan. Ya, jadi misal dalam queue itu banyak orang yang meninggalkan antrian, maka rumus kita tadi nggak berlaku. Try to divert your customer attention when waiting. Ratna, kira-kira kita apain nih nomor 2? Apa ya, Prof? Kalau anggaplah toko ya, atau anggaplah fast food lah. Divert itu kan berarti kita alihkan ya. Nah, tapi kalau orang-orang sekarang udah bisa divert sendiri ya, dia pada buka gadget aja. Ya, ini kan buku lama nih, buku sebelum banyak gadget ya. Maka kita suruh di divert, suruh kasih TV, kasih apa gitu loh, supaya orang bisa lihat, supaya nggak terlampau bosan nunggu. Ya, nomor 3, inform your customer what to expect. Keep employee not serving the customer out of sight. Jangan sampai nggak kelihatan. Segment customer. Jadi customernya mungkin ada customer anak-anak, ada customer dewasa atau apa. Anda mungkin bisa bikin yang berbeda-beda. Train your server to be friendly. Ya, jadi walaupun lama dikit, yang penting friendly. Ya, daripada cepat tapi marah-marah mukanya cemberut. Benar nggak? Ya. Encourage customer to come during the slack period. Nah, Anda suka lihat sekarang ya. Slack period itu adalah bukan yang dalam keadaan rame, dalam keadaan yang kosong. Ya, dapat diskon. Ya, bikin dapat diskon waktu lagi saat slack. Kemudian take a long-term perspective toward getting rid of the queues. Take a long-term of perspective. Apa nih artinya? Kalian ngerti bahasa Inggris lebih baik mungkin dari saya. Perspektifnya harus dipanjang untuk getting rid of the queue. Jadi queue itu nggak membuat orang nyaman, maka Anda harus bikin demikian rupa jangan ada queue, gitu deh. Ya, tapi kalau nggak ada queue sama sekali dan memang nggak ada yang datang, berarti perusahaan kamu nggak laku, kan gitu. Ya, jadi kita sebenarnya senang ada queue sedikit, ya kan benar nggak? Ya, queue sedikit berarti kita masih beroperasi. Ya kalau misalnya nggak ada queue sama sekali, kenapa nggak ada queue sama sekali? Bukan karena bagus, karena yang nggak ada yang datang, berarti kamu perusahaannya sebentar lagi bangkrut. Ya, gitu. Ya, oke, boleh nanya sebentar. 1-2 orang. Ferdinand nanya, aduh banyak banget, saya nggak bisa nih mau sholat Jumat.
Hanya bisa 2 orang, Ferdinand dan nomor 2-nya siapa nggak tahu. Sorry ya, saya minta maaf. Mungkin kita bisa ngomong lagi di waktu yang akan datang. Ferdinand dan Angeline ya, maaf ya yang lainnya. Karena kita harus sholat Jumat nih. Ferdinand kenapa? Oke Prof, saya mau nanya. Tapi kalau hitung-hitungan mungkin udah ngerti. Tapi saya mau nanya ini Prof. Sebenarnya kemarin juga di teori probabilitas ada dibahas sih kalau tentang yang tadi sampling kayak gitu. Sebenarnya kalau metode sampling kayak gitu itu menguntungkan pihak penjual atau pihak pembelinya dari metode sampling kayak gitu? Oke, ini kamu nanya yang waiting line atau nanya yang tadi? Yang awal. SPC. Ya. Yang SPC. Yang statistical process control. Kamu tanya itu? Ya. Sebenarnya menguntungkan kedua-duanya, customer, produsen maupun customernya. Kenapa? Kalau produsen bisa lebih cepat ya untuk mengawasi kualitas, tidak terlampau lama, walaupun ada risiko sedikit. Kemudian customer juga lebih senang bahwa kita kerjanya cepat ya, dia happy dengan kalau kita terlampau lambat dia suka terlambat. Seperti gitu. Sama-sama ada risiko, ya oke. Kadang-kadang ada barang yang jelek tetap terkirim, bisa terjadi juga itu. Tapi kalau ditanya menguntungkan siapa, SPC itu menguntungkan kedua-duanya, customer maupun produsennya. Gitu ya. Angeline, silakan Angeline. Ferdinand, makasih ya. Angeline. Prof mau nanya yang di statistical process control kan tadi ada itu ya Prof, inspeksi. Nah di PPT yang kedua tuh ada kalau misalkan lambda lebih besar daripada ini itu jadinya uncontrollable service. Itu berarti kalau ada inspeksi bisa terjadi uncontrollable service atau gimana Prof? Ya, inspeksi itu, ini saya mau cerita dikit ya. Ternyata inspection itu dipakai tuh sama perusahaan-perusahaan Jepang. Ya, mereka tetap pakai. Jadi perusahaan-perusahaan Jepang itu mereka punya sampling, tapi ternyata inspection dia bisa bikin secara praktis. Nah itu nanti kalau Anda belajar lean manufacturing, ya lean manufacturing biasanya di bidang saya tuh. Kalau di S2, saya ngajarnya di S2 sih. Mungkin Anda bisa tanya pas kuliah-kuliah sistem produksi atau apa begitu ya. Nah kalau cara Jepang dia tetap melakukan inspection, walaupun dengan cara yang sangat cepat, cepatnya hampir sama dengan sampling. Nah, karena inspection itu betul-betul bertanggung jawab, dia betul-betul lihat dan dia hampir tidak ada risiko. Risikonya bisa zero. Gitu ya. Nah, pertanyaan kamu itu, Angeline itu, bentar, saya agak lupa inti pertanyaanmu. Coba diulang, Angeline. Kalau ada inspeksi, berarti uncontrollable service atau enggak? Iya. Enggak pasti juga. Betul, itu kalau kita bikin inspection, itu kemungkinan ada queue yang uncontrollable. Ya, jadi karena kita dengan sendirinya servisnya kita pelanin banget, ya, sehingga lambdanya masih tetap, kedatangannya masih tetap cepat, tapi servisnya kita kurangin. Nah, akan terjadi uncontrollable queue of line. Ya, makanya mungkin itu jawabannya kenapa orang akhirnya senang dengan SPC. Karena SPC itu tetap bisa melancarkan, membuat kedatangannya itu bisa dilayani oleh servisnya. Saya rasa itu dulu dari saya. Saya mohon maaf ke tadi yang nanya 7, 8, 6 orang. Ya, makasih Angeline. Kita mungkin bisa diskusi lagi di yang depan, minggu depan misalnya, mudah-mudahan masih ada. Walaupun saya agak padatkan nih belakangan nih, ya, dipadatkan. Jadi kuliah minggu depan juga bisa-bisa ada 2 kuliah. Saya lupa, 2 kuliah dijadiin 1 juga. Tapi saya merasa bahwa hal-hal penting yang saya sudah bisa sampaikan, dan saya melihat dari wajah kalian dan pertanyaan-pertanyaan kalian bisa nangkep intinya, ya. Jadi walaupun saya ngajarnya cepat, intinya nangkep nih, gitu loh. Kan Anda bisa baca lagi. Dan nah itulah pengantar teknik industri, memang mengerti semua walaupun dikit-dikit, ya. Walaupun sedikit-sedikit, tapi Anda ngerti semua sehingga nanti utuh, oh ini TI kira-kira seperti gini. Demikian saya mau pamit ya. Terima kasih semuanya. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita ini. Ya, demikian. Wassalamualaikum.